Boleh, lo boleh nangis. Tapi kan rencana ini lo yang buat. Jadi lucu, lo buat rencana buat bikin lo nangis. Aku. Udah. Aku nggak mau lagi dengar apa-apa penjelasan dari kamu, aku nggak mau. Ada satu hal lagi yang pengen aku sampaikan ke kamu. Tolong, jangan buka masa lalu kita. Aku nggak mau kehilangan Jannah. Aku harap kamu ngerti ini. Kalau aja aku tahu, waktu itu kamu hamil, ceritanya pasti beda. Ntar dulu deh. Kenapa? Seolah-olah kamu jadi nyalahin aku ya? Kan, kamu ngerti gak sih maksudnya? Aku bukan nyalahin kamu. Aku nyesel, aku tahu ini kesalahan aku gak bisa diampunin. Makanya aku pengen tanggung jawab, pengen tebus semua dosa-dosa aku ke kamu. Kesalahan aku sama kamu, sama kesalahan aku sama anak kita. Aku mau tebus semuanya, makanya di mana anak kita? Siapa namanya? Mukanya kayak gimana? Kasih tahu aku, ayo. Serakah kamu ya. Bener-bener egois. Terus kamu maunya semuanya itu baik-baik aja. Rumah tangga kamu, dan kamu juga tahu anak kita gimana. Itu yang kamu mau. Enggak. Aku nggak akan pernah ngasih tahu di mana anak kita. Kalau emang kamu mau tahu, ya udah, kamu pilih aja. Kamu pilih keluarga kamu atau anak kita. Diem. Gak bisa jawab kan? Ya udah. Jadi kamu jangan pernah ngebujuk aku lagi. Lola. Karena sampai kapanpun aku gak akan pernah ngasih tahu di mana keberadaan anak kita. Dasar laki-laki gak punya hati. Lo udah gak tanggung jawab sama gue. Lo udah gak cari masa depan gue. Dan sekarang lo bukan ngasihin gue, tapi malah minta ini itu sama gue. Jangan harap gue bakalan nurutin semua kemauan lo ya. Lo tuh gak tanggung jawab, tau gak? Lo tuh gak punya hati. Lu gak usah sedih lah. Kan lo yang mau begini. Kenapa lo nangis? Ya emangnya kenapa kalau gue nangis? Lo boleh gue nangis, ah? Boleh, lo boleh nangis. Tapi kan rencana ini lo yang buat. Jadi lucu. Lo buat rencana buat bikin lo nangis. Lo tuh paham gak sih? Aku tuh benci banget sama itu orang. Benci banget sampai ke ubun-ubun. Lo sabar lah. Sabar lo bilang? Hah, gue kurang sabar apa selama ini ya? Selama ini gue menderita, gue diem aja. Tapi sekarang apa begitu dia tahu semuanya? Wah, dia malah suruh gue nyembunyiin semuanya dari keluarga tercintanya. Terus lo suruh gue sabar. Ya gue tahu, gue udah denger semua kok. Ya kalau lo tahu, ya udah. Ngapain nyuruh gue sabar? Lo tuh tahu gak sih, dia tuh gak pernah tahu penderitaan gue selama ini. Di mata dia gue tuh gak ada harganya, tahu gak sih? Dia tuh jahat sama gue, tuh laki-laki paling egois yang pernah gue kenal. Ya udah lo marahnya sama Andra dong, kenapa gue yang jadi kena sembur? Marahin Andra. Ya lo yang ada di sini. Suruh siapa lo kesini? Gue kan lagi marah emang. Samperin salah, nggak disamperin lo nyariin nanti. Mau lo apaan sih? Pokoknya sampai kapanpun gue gak akan pernah kasih tahu soal kasih ke dia. Biarin aja. Dia nyari-nyariin anaknya sampai mati. Pokoknya gue janji. Gue gak akan pernah ngasih tahu soal kasih ke Andra. Kertas apa itu?
Sayang. Papa, maaf ya Pak. Tadi aku nggak sengaja jatuhin tasnya Papa. Terus berkasnya jadi keluar semua deh. Itu kertas apa ya Pak? Ini. Bentar. Ini hasil tes darah, terus tes urin sama elektrokardiogram. Mama, udah. Biar Papa aja yang beres. Udah, Mama tenang aja. Untung Nabila nggak penasaran buat ngeliat surat ini. Bisa gawat kalau Nabila tahu aku sempet tes DNA kekasih. Nabila nggak boleh tahu kalau aku pernah punya anak sama Nurmala. Atau aku akan kehilangan semuanya termasuk Jana. Entah kenapa aku ngerasa ada yang masih mengganjal dalam hati aku. Meskipun aku udah baikan sama Mas Andra, tapi rasanya masih ada hal yang dia tutupin dari aku. Sayang. Ini aku bikinin susu hangat buat kamu. Mau minum ya? Ternyata Mas Andra benar-benar effort ya untuk mempertahankan rumah tangga sama aku. Makasih ya, Pak. Udah lama aku nggak dibuatin minuman ini. Aku seneng kok. Kalau kamu butuh apapun, kamu bilang ya. Biar aku bikinin. Iya, Pak. Sayang, aku pergi ya. Iya. Gimana kalau Nurmala nekat membuka semua rahasia aku di depan Nabila ataupun Jana? Aku nggak bisa bayangin gimana kacaunya rumah tanggaku kalau mereka sampai tahu masa laluku dengan Nurmala. Papa kenapa? Kok Papa kelihatannya sedih? Aku ngerti kok, kan kamu anak kandungnya. Aku kan anak angkatnya, jadi Papa Andra lebih sayang sama kamu. Nah, itu kamu tahu. Kamu harus inget ya pesan aku kasih. Kamu gak boleh deketin papaku. Terus kamu harus jauhin papaku. Jana kan gak suka kalau aku deket-deket sama papa. Kasih. Aku sekarang pasti udah seumuran kasih. Anak papa yang mana? Gak apa-apa salah ngomong. Papa kalau lagi sedih, boleh kok cerita ke kasih. Papa gak sedih? Tapi papa kelihatannya sedih. Apa perlu aku sampaikan kegelisahan hatiku ini ke kasih? Tapi masalah ini terlalu rumit untuk anak sekecil kasih. Mungkin dia juga belum mengerti permasalahan ini. Tapi aku gak tahu harus cerita ke siapa lagi tentang masalahku ini. Papa kenapa nangis? Papa cerita aja. Biar papa gak sedih lagi. Papa lagi mikir anak yang lain. Anak papa yang lain? Jana? Bukan, sayang. Sebelum Bapak nikah sama Mama Nabila, Papa udah punya anak. Papa tahu namanya. Terus anak papa itu sekarang di mana? Papa nggak tahu. Papa nggak tahu namanya, Papa nggak tahu mukanya. Dia ada di mana sekarang, Papa nggak tahu. Papa nggak tahu keberadaannya, sayang. Kemungkinan sekarang udah sebesar kasih. Kok papa bisa nggak kenal mukanya sama namanya? Mama Nadia sama Jana kenal anak papa itu nggak? Enggak, mereka nggak tahu. Berarti anaknya papa itu kakaknya kasih dong? Iya, sayang.
Papa minta kamu rahasiain ya. Rahasiain ini dari Mama. Nanti dimarah sama Papa. Maaf ya ngebebanin kamu ya sayang. Iya, Pak. Kan tadi kasih yang minta buat Papa cerita. Kasih janji bakal rahasiain ini. Sekarang Papa jangan sedih lagi ya. Kasih sayang. Kamu tau gak sih, Papa tuh tenang banget kalau cerita sama kamu. Kalau curhat sama kamu, Papa ngerasa kamu bisa ngertiin Papa. Cuman kamu masih terlalu kecil buat ngerti hal kayak gini. Maafin Papa ya. Nggak apa-apa, Pak. Kalau Papa masih mau cerita, Papa cerita aja ke Allah. Kata guru ngaji kasih di sekolah, Allah akan mendengar dan ngasih petunjuk karena Allah sayang sama kita. Mungkin Kasih bisa bantu cari anak Papa itu. Papa tahu apa aja soal anak itu? Papa bisa cari info itu di tempat dia dilahirin kali ya? Oh ya bener. Mika. Papa bisa tanya Mika, siapa tahu dia tahu tempat anak ini dilahirin di mana kliniknya. Siapa tahu ada datanya kan? Kamu mau ikut Papa nggak nyariin? Kalau Jana ngeliat aku ikut Papa Andra, dia bisa marah lagi sama aku. Bukannya biasanya Papa kemana-mana ditemenin Om Charlie. Mencari lagi sibuk sama tugas yang lain. Mau? Mama Nabila sama Jana lagi pergi. Kayaknya Jana nggak bakal tahu deh kalau aku pergi sama Papa Andra. Ayo Pak, kasih temenin. Oke sayang, makasih ya. Ayo. Nanti kalau anak Papa udah ketemu, pasti dia seneng banget. Soalnya papanya baik kayak Papa Andra. Akhirnya Papa bisa ketemu sama kamu semua. Maafin Papa ya. Baru sekarang Papa bisa nemuin kamu. Papa mau tebus semua kesalahan Papa sama kamu. Apapun yang kamu minta, Papa usahain buat adain buat kamu sayang. Maafin Papa ya. Justru Papa takut kalau nanti dia nggak mau ketemu sama Papa. Lah, kan Papa baik. Kamu doain ya, supaya dia mau nerima Papa. Iya Pak, kasih doain. Nanti kalau misalnya dia udah mau nerima Papa, Papa kenalin ke kamu pelan-pelan ya. Sama Nabila juga, sama Jana, supaya mereka tahu juga masa lalu Papa. Berarti anak Papa nambah satu lagi dong? Anak Papa jadi 3. Tapi walaupun anak Papa 3, Papa nggak akan lupain kamu sampai kapanpun. Ya udah Pak, ayo kita cari anak Papa. Oke. Bismillah kita jalan ya. Kira-kira kalau Papa kandung aku masih ada, kayak apa ya wajahnya? Kira-kira
papa kandung aku nyariin aku juga nggak ya? Selamat sore Mbak Mika. Pak Andra ngapain kesini? Oh maaf, saya belum bilang ya sebelumnya mau datang. Rasa-rasanya kok gue kenal sama anak ini ya? Ini Kasih, ini anak angkat saya. Kenalin, sayang, Salim. Tante, kenalin nama aku Kasih. Sebelumnya kita udah pernah ketemu apa belum ya? Belum, Tante. Silakan duduk. Pak Andra ada perlu apa? Sayang tunggu di sini ya sebentar ya. Papa mau ngobrol sama tante sebentar aja. Iya, Pak. Kita ngobrol di sana aja. Sayang, bentar ya. Sebentar sayang ya. Mbak Mika, maaf, saya mau tanya. Mbak Mika masih ingat nggak klinik tempat Nur Malam melahirkan anaknya waktu itu di mana ya? Aduh, itu udah lama banget. Kenapa baru ditanyain? Iya, saya tahu udah bertahun-tahun. Cuman maksudnya mungkin masih ingat gitu tempatnya. Seingat saya, nama kliniknya itu Mutiara Bunda ada di Jalan Batubara. Tapi saya nggak tahu kliniknya masih ada atau enggak sekarang. Oke, satu lagi. Masih ingat nggak kira-kira muka anak itu kayak gimana atau siapa namanya gitu? Masih ingat nggak? Saya nggak tahu, soalnya saya belum pernah ketemu juga sama anaknya. Kayak gini deh, saya cek aja kliniknya, mudah-mudahan masih ada. Ya, makasih banget infonya ya. Maaf, saya ganggu waktunya. Gak masalah kok, Pak. Saya permisi dulu ya. Silakan. Makasih. Sayang, yuk, udah yuk. Kita jalan ya. Dadah, Tante. Bye. Udah, makasih Mbak. Anak kecil itu kok mirip banget sama anaknya Mala yang pernah gue lihat. Mika. Ya, Mika. Tadi Pak Andra datengin gue sama anak kecil namanya Kasih. Mukanya mirip banget sama anak lo. Duh, Andra ngapain sih datengin Mika bobo Kasih segala? Dia ngomong apa sama lo? Ngapain dia ketemuin lo? Tadi sih dia nanyain klinik tempat lo ngelahirin anak lo. Terus lo kasih tahu? Iya, gue kasih tahu lah. Kenapa lo kasih tahu sih? Sorry lah, gue nggak tahu kalau Andra nggak boleh tahu tempat itu. Tadi dia tahu-tahu datang ke sini tanpa ngabarin gue dulu. Gawat ini. Aduh lah, udahan dulu ya. Bos gue nelpon nih. Ya udah makasih udah ngabarin gue. Oke, sama-sama, bye lah.